Sangat menyakitkan bagi seorang ibu adalah melihat anak-anaknya ya mengalami sakit di masa-masa keemasan mereka. Nah, ini yang terjadi pada Mona Ratuliu dan juga Anissa Bahar. Apalagi putri mereka ini ternyata ya terkena penyakit yang mungkin agak-agak sedikit nggak umum nih pemirsa. Kira-kira seperti apa sih? Kita lihat yuk. Banyak kebingungan sih semenjak Bima kayaknya umur 12 tahun ya waktu itu ya. Udah mulai sering sesak napas, sakit perut, kita taunya itu. Jadi kita pikir, oh asma apa ya atau gastro apa ya gitu. Jadi lama-lama kita baru tahu bahwa itu kayaknya serangan panik. Tapi mungkin untuk klarifikasi sedikit, sebenarnya ini tuh nggak tiba-tiba karena aku udah menjadi mental health advocate dari aku SMP. Jadi aku udah aktif menyuarakan dan speak up tentang kesehatan mental itu udah dari SMP. Cuman yang mungkin baru besar sekarang doang. Iya, mungkin beritanya baru rame sekarang. Cuma sebenarnya Mima udah ngomongin kesehatan mental juga lama karena dia memang merasakan perjalanannya sejak lama. Jadi kita udah bolak-balik ke psikolog dari Mima umur berapa ya, belasan lah? Iya, dari umur 13 tahun ya kalau nggak salah. Kemarin puncaknya ya mungkin pandemi juga memperparah, kita juga sekarang sedang mencari tahu gitu. Tapi ya intinya tuh Mima bicara seperti ini itu supaya banyak orang di luar sana yang mungkin mengalami yang sama, yang ngerasa ini kan ada temennya deh, gitu nggak sendirian, dan menyuarakan juga sih untuk nggak ragu, nggak malu untuk ke psikolog, ke psikiater, karena sama aja sih kayak kita misalnya sakit fisik ya, misalnya pusing gitu atau batuk atau pilek kan kita pergi ke dokter. Ya ini mungkin nggak kelihatan ya karena mungkin mentalnya yang sakit gitu ya, yang tadinya ke psikolog gitu. Perjalanan seumur hidup. Jadi kayaknya kalau ngomongin gangguan mental dan kesehatan mental, kesembuhan itu ya sesuatu yang mungkin masih jauh ya untuk digapai. Naik turun lah perjuangannya. Jadi tapi untuk sekarang karena masih lumayan riset, masih lumayan baru, jadi aku juga masih mencoba untuk lebih baik. Biasanya berat di dada, biasa sesak nafas, kadang kayak banyak overthinking, ada juga yang namanya dissociation, di mana aku ngerasa kalau misalkan aku nggak ngerasa present, aku nggak ngerasa kayak ada gitu loh di waktu sekarang gitu, jadi kayak ngambang aja gitu. Cuman buat kita orang tua sulit memahami karena anaknya sendiri, Mima sendiri mengungkapkan perasaan itu apa ya, susah gitu kan ya. Jadi kita juga susah memahami gitu. Makanya aku senang sih selama ini minimal Mima lihat gitu kalau aku Yandanya berusaha gitu untuk mau mendampingi gitu ya, walaupun jatuh bangun kadang apa sih nggak ngerti gitu ya, cuma kita nih berusaha untuk selalu bersama Mima, selalu memahami supaya Mima tahu kalau dia ada temannya. Minimal itu sih, karena di saat dia naik turun kan biasanya yang ada ya kita ya orang tua. Yang aku berharap sih Mima di saat dia ngerasa drop banget mau bersedia datang gitu ke orang tua dia, aku mau ke kamar, mau cerita, itu aja aku udah happy banget. Menormalisasikan dan menghapus stigma dari kesehatan mental itu aja sih, karena banyak banget orang yang mungkin masih memiliki stigma negatif terhadap kesehatan mental. Contohnya kayak orang yang dengan gangguan mental itu orang gila, atau orang yang dengan gangguan mental itu nggak layak untuk dapat pekerjaan dan lain-lain. Pengen menghapus stigma dan dari kesehatan mental, dan pengen orang-orang tahu kalau kesehatan mental tuh sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Dari pandang orang tua, semoga semakin banyak orang tua yang mau mendampingi, bersedia memberikan pertolongan, bersedia mendengarkan keluh kesahnya anak-anak gitu. Karena sama siapa lagi anak-anak minta pertolongan kalau nggak sama kita. Jelita kan sakit, dia ada kena sakit anxiety ya? Anxiety ya? Apa nggak tahu penyakit itu ya? Kecemasan berlebih. Jelita tuh ada kecemasan berlebih sampai pokoknya mengkhawatirkan lah keadaannya. Akhirnya aku bawa ke Jakarta, aku pindahin anaknya sekolah di tempat aku. Menurut aku sih memprihatinkan. Dulu awal-awal aku ngira ini anak apa ada gangguan jiwa ya atau gimana ya gitu. Dia
mobil, tiba-tiba dia ada macet, dia pegangan kenceng, terus dia kayak menggigil, terus mama keluar tol, mama keluar, mama berhenti, mama keluar, mama kenapa gitu loh. Aku sendiri kaget, ini anak kenapa, keluar mama, pokoknya keluar mama, rumah sakit, jodoh rumah sakit, masuk kita ke rumah sakit, dirawat di situ kayak gitu, dirawat tapi nggak ada penyakitnya, apa dibikin orang, ini anaknya kenapa kayak gitu. Nggak taunya itu ternyata dia ada komunitasnya, ternyata itu anxiety ya, anxiety apa sih, anxiety ya, nggak tahu lah pokoknya gitu loh, namanya susah banget itu. Semenjak tinggal di aku udah gemuk badannya, tadinya badannya kurus banget abis katanya, sampai mandi aja takut ya, takut mandi, takut apa, karena katanya kalau misalnya mandi takutnya ntar meninggal apa gitu. Kematian lah ya. Iya, aneh banget. Aku sampai ini anak kenapa ya, apa ada apa sakit jiwa atau gimana kayak gitu. Ternyata enggak, ternyata bukan sakit jiwa, ternyata dia memang ada kecemasan berlebih. Itu kenapa sih? Nggak tahu mama, tiba-tiba suka begitu, suka kayak ketakutan, kayak makan pakai alarm. Sekarang makan, kalau dulu mungkin nggak ada aku kan, nggak ada yang kontrol ya. Sekarang dia makan tuh pakai alarm, jadi setiap 2 jam sekali dia harus makan kayak gitu. Dan kehidupan di Tangerang kan dia tidak mungkin mau makan, bingung karena dia kan nggak kerja, makan juga seadanya kayak gitu. Kalau di rumah mamanya kan dia terpenuhi semuanya, jadi dia nggak usah mikir apa-apa segala macem, ya udah semuanya serba ada gitu. Dan terus udah gitu kalau aku pergi lama, itu dia nangis terus, iya nih mau pulang, mama di mana? Lebih dari pacar, beneran lebih dari pacar, dari suami. Mama di mana? Ini mama udah di jalan, coba video call, lihat, harus diliatin jalannya di mana, ada di mana itu diliatin. Kemarin udah sempet alternatif sih. Terus kan kalau alternatif yang tanda kutip kan dibilangnya bikinan orang atau segala macem kayak gitu ya. Dan kata dia, aku nih bukan bikinan orang mama, aku nih sakit. Aku tuh sakitnya karena awalnya berawal dari lambung ya kayaknya, ya, katanya gitu. Dari lambung ke GERD, terus udah gitu ke anxiety itu. Aku juga baru tahu ada penyakit kayak gitu. Aku kaget banget. Ternyata anakku ada kelainan seperti itu. Semangat untuk Anissa dan juga untuk Mona ya, mudah-mudahan segera bisa pulih kembali sang buah hati ya kan. Begitu juga untuk Anda pemirsa di rumah yang memang saat ini buah hati Anda juga mengalami masalah yang sama. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Oke, kalau gitu kita langsung loncat ke cerita selebriti yang akan kita bongkar berikutnya setelah yang berikut ini.